Engkau pengharapan kami Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Salam, selamat kita bertemu kembali di dalam acara kesayangan kita, Today Sermon. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kita, bahkan memberikan waktu kepada kita untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami boleh ada di tempat ini, bahkan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa urapan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memberkati kami, sehingga apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berkati dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang percaya banyak liku-liku, banyak pasang surut di dalam iman kita, bahkan di dalam menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa bukan jaminan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan tidak akan mendapatkan masalah, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya."
Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepada aku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anakmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lepas dari pergumulan. Banyak pergumulan yang kita alami, tetapi Tuhan berikan jalan keluar. Bagi kita sebagai orang percaya, bukannya kita tidak akan mendapatkan pergumulan, tetapi pergumulan itu akan menjadi bagian kehidupan kita, karena Tuhan berjanji akan menolong kita dalam segala waktu. Pembacaan kita tadi menceritakan tentang keadaan seorang istri dari para nabi. Seorang nabi adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, karena dia adalah perpanjangan tangan atau juru bicaranya manusia pada waktu itu. Tetapi di pembacaan kita tadi dikatakan bahwa seorang dari istri-istri nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Suaminya meninggalkan hutang setelah dia meninggal, dan anaknya akan menjadi jaminan bagi penagih utang itu. Tentulah bagi seorang ibu yang punya anak itu mengalami hal yang sangat tragis, mengalami pergumulan yang sangat berat. Bagaimana mungkin dia rela melihat anaknya menjadi jaminan utang yang ditinggalkan oleh suaminya? Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini bisa saja datang kepada kita sebagai manusia dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap saat bisa datang keadaan ini seperti ini bagi kita. Tetapi apa yang kita lakukan sekiranya hal ini terjadi bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, bahwa usahakanlah kita selalu berada di dalam komunitas atau di tempat yang tepat. Si istri nabi ini, dia mengadukan nasibnya, mengadukan persoalannya, mengadukan pergumulannya kepada abdi Allah. Tentulah dia ada pada orang yang tepat, sehingga orang itu memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan dia jalan keluar yang akan menjadi jalan keluar yang terbaik baginya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh istri nabi ini adalah yang pertama, datang kepada orang yang benar. Hal yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita. Pada saat istri nabi ini mempunyai pergumulan berat, merasa tidak ada sesuatu lagi apa yang bisa diandalkan, semuanya habis. Kemudian Elisa tanyakan kepada dia, "Apa yang engkau punya di rumah?" Dikatakan, "Hanya minyak, sebotol minyak, sebuli-buli berisi minyak, satu botol berisi minyak." Tentu bagi seorang perempuan yang mempunyai utang dan bahkan mengalami pergumulan berat,
buli-buli yang berisi minyak itu bukanlah sesuatu hal yang berharga, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu abdi Allah katakan, pergilah, mintalah bejana-bejana di para tetanggamu, dan dia melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang kedua dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat lewat apa yang ada pada kita. Minyak yang berisi, buli-buli yang berisi minyak, hanya itu yang dimiliki oleh perempuan ini. Tapi dari situlah Tuhan memberkati. Kemudian hal yang berikut, bahwa kita harus siapkan wadah. Kalau ada sesuatu yang kita miliki di hadapan manusia mungkin itu kecil, tetapi bagi Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi kita. Sebotol buli-buli yang berisi minyak itu akan menjadi besar di hadapan Tuhan karena Tuhan memberkati. Makanya dikatakan, pergilah, mintalah bejana-bejana kepada segala tetanggamu. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah menyiapkan wadah. Kita harus menyiapkan wadah sebagai tempat Tuhan mencurahkan berkatnya. Kalau seorang petani, dia akan bekerja keras di daerah pertanian. Kalau seorang pedagang, dia akan bekerja keras di dalam perdagangan. Bagi seorang pegawai negeri umpamanya, dia harus meningkatkan kapasitasnya, karena dari situlah Tuhan akan memberkati. Hal yang berikut adalah harus ada kerjasama. Di dalam kita melakukan sesuatu harus ada kerjasama. Perempuan ini dengan anak-anaknya dikatakan mereka bekerja sama. Anaknya menuang minyak sementara ibunya menerima dengan wadah yang sudah disiapkan. Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Walaupun akan ada hasilnya, tetapi hasil akan maksimal bila mana kita melakukan bersama-sama. Jadi kita harus bekerja sama. Harus ada kerjasama antara seseorang dengan yang lain. Ada hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang berikut, jangan lupa berterima kasih. Pada saat mereka sudah melakukan kegiatan mereka, anak-anaknya menuang minyak dalam buli-buli. Setelah semua tempat terisi, maka berhentilah minyak itu. Kemudian dia datang kepada Elisa, katakan, apa yang harus aku lakukan? Dan Elisa katakan, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sedang berjalan, tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari masalah, tetapi ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan lewat apa yang ada pada kita. Asal kita datang kepada orang yang tepat, kita menyiapkan wadah dan ada kerjasama, kemudian datang bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah menolong kita. Perempuan ini kembali kepada Elisa, dan Elisa menyarankan untuk menjual minyak itu dan membayar hutangnya dan hidup dari sisanya. Itulah ungkapan syukur yang dilakukan oleh perempuan ini. Nah, begitu juga dengan kita. Maka kita selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita memang tidak lepas dari pergumulan, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan secara singkat pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk tetap mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami.
Kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kepada kami semua, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa diberkati dan diberikan jalan keluar setiap pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin.